Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Baik, berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kelompok saya, kelompok kami dari kelompok 6, yakni dengan judul mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Pasti kalian berpikir, apa sih mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola? Apa itu? Aku tidak tahu. Pasti mereka langsung berpikir seperti itu. Yes. Ya, di sini sudah saya tulis beberapa poin-poin inti yang harus diketahui di dalam struktur analisis. Nah, dalamnya di sini ini banyak sekali ini. Ya, hanya 2 sebenarnya, tapi ini saya tulis agar gimana ya? Agar nanti kalian itu membaca dan bisa memahami dengan baik dan benar gitu. Insya Allah ini baik dan benar ini. Tulisan saya walaupun agak jelek ini baik dan benar. Jadi, struktur analisis di dalamnya ada tujuan ukur penggunaan aktiva. Nah, di sini tujuan ukur penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba. Nah, jadi tujuan ukur penggunaan aktiva di sini merupakan analogi dari tujuan pusat laba. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada 2. Yang pertama, untuk informasi yang berguna dalam ini. Jadi kalau kita ditelaah, kalau kata kuncinya adalah informasi, ya. Ditelaah baik-baik bahwa di sini adalah informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan. Jadi di sini di dalam tujuannya tadi atau yang merupakan analogi dari tujuan pusat laba itu adalah informasi yang di situ bertujuan atau berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Jadi ini di sini kepentingan perusahaan. Dalam struktur analisis yang di dalamnya ada ini tidak boleh ada campur tangan pribadi. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan perusahaan. Oke, dari sini paham ya kalian semua? Dilanjut. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih entitas ekonomi itu? Aku tidak tahu. Pasti kalian bertanya seperti itu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang entitas ekonomi. Entitas ekonomi adalah informasi keuangan dari perusahaan. Jadi, entitas ekonomi ini harus independen atau berdiri sendiri. Jadi keuangan perusahaan itu tidak boleh digabung dengan uang pribadi atau keuangan pribadi. Jadi seorang manajer punya perusahaan, kan otomatis seorang manajer banyak memegang uang dari perusahaan. Nah, itu tidak bisa langsung digabung dengan pribadi. Oh, ini milik saya, tidak bisa. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau ini milik perusahaan, oke, ini milik perusahaan. Ini milik pribadi, ini pribadi. Karena apa? Karena ini ada kata mengukur. Nah, dari pengukuran ini itu kan kalau dari uang perusahaan atau ekonomi perusahaan itu pasti uang yang keluar itu berapa. Nah, kalau digabung dengan keuangan pribadi, maka itu nanti datanya akan tidak valid atau keluarnya seperti ini, tapi nyatanya uangnya segini, hanya segini, uangnya lainnya kemana? Atau loh, kok kelebihan, membuat orang pendata bingung dalam pengukuran unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Suatu entitas. Kalau berbicara tentang evaluasi, pastilah semua orang itu tahu. Evaluasi itu setelah acara atau setelah suatu kegiatan, suatu program kerja atau hal-hal yang di situ menyangkut tentang hal-hal yang telah dilakukan. Pasti di situ ada evaluasi. Karena evaluasi di sini pasti membuat orang itu berpikir ke depannya. Oh,
kemarin kegiatan ini, proker ini tidak jalan dan sebagainya. Oh, kemarin datanya seperti ini dan sebagainya. Jadi evaluasi itu sebenarnya sangat penting untuk pengawasan, untuk introspeksi diri, untuk hal-hal yang akan membawa dampak baik ke depannya. Kita akan penggal, kan tadi sudah kita penggal tentang evaluasi. Ya, kita sudah penggal arti tentang evaluasi yang telah saya jelaskan tadi. Terus kita gabung lagi dengan ini, mengevaluasi kinerja. Jadi mengevaluasi kinerja di sini memberikan, atau biasanya kalau kita mengevaluasi kinerja kita memberikan rating atau penilaian pada kinerja sebelumnya. Di dalamnya ada motivasi terakhir. Di dalamnya ada kayak kita menelusuri apa-apa yang kurang. Terus di dalamnya kita juga meneliti apa-apa yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan ketiga, akan adanya motivasi ke depannya agar lebih baik. Jadi di dalamnya itu ada melihat hal-hal sebelumnya, terus meneliti apa ini yang kurang di hal-hal sebelumnya. Dan di situ nanti akan ditutup dengan adanya motivasi atau tambahan-tambahan yang di situ akan membuat tanggung jawabnya itu tidak seperti yang kemarin yang ada ratingnya jelek atau dan sebagainya, penilaian jelek. Dengan ada motivasi yang di dalamnya nanti akan membuat kinerja lebih baik lagi. Baik, lanjut mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Kalau kan tadi sudah mengevaluasi, sudah saya potong. Kinerja sudah saya potong. Sekarang kita gabung menjadi satu, bahwa mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Nah, jadi gini, kalau kita melihat suatu manajer, suatu atau perusahaan, pasti di situ nanti mengevaluasi tentang beberapa tahun sebelumnya. Berapa tahun sebelumnya kita kegiatannya seperti apa, keuangannya bagaimana, karena kita pembahasannya ekonomi, pasti ada keuangan atau data-data yang paling relevan. Nah, jikalau datanya tidak relevan, maka evaluasi itu gagal. Evaluasi itu tidak ada gunanya, karena data-datanya saja itu tidak relevan atau tidak fakta dicampur aduk. Maka dari itu tadi yang awal, bahwa tadi tidak boleh dijadikan satu entitas ekonomi itu tidak boleh dijadikan satu keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Nah, di dalamnya nanti takutnya akan ada data-data yang tidak relevan atau data-data yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, apabila data sudah sesuai dengan fakta, pasti ada kita seorang manajer mempunyai beberapa seperti rencana-rencana kasar selama 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Nah, walaupun itu hanya rencana kasar atau ibaratnya hanya mengangan-angan, tapi itu akan berdampak bagi baik di suatu entitas. Karena apa? Karena gini, konsepnya kalau seorang telah melihat kesalahan di belakang, pasti dia akan belajar ke depannya. Seakan-akan kalau kita melihat khas yang di sekarang itu, kita akan melihat, oh, labanya tahun depan akan seperti ini, kawan seperti ini. Dan di situ kita bisa mengira-ngira bahwa ada laba-laba yang akan bertambah apabila kita menggunakan hal semacam apa, atau kita menggunakan yang bagaimana agar rencananya bagaimana agar bisa menambah laba. Nah, kalau kita melihat dari sekarang, ya, kalau sekarang kan kita tidak mungkin bilang kalau masih evaluasi, masih banyak minusnya, tapi kita sudah bilang, oh, laba kita banyak 5 tahun ke depan kita akan banyak, tanpa adanya rencana. Pasti manajer punya rencana, atau setelah evaluasi pasti ada poin-poin yang dilingkari atau di garis merah oleh itu sendiri, pengevaluasi atau evaluasi itu sendiri. Nah, di situ nanti akan ada hal-hal yang membuat mereka tuh berpikir,
membuat manajer juga berpikir bahwa evaluasi itu penting dan juga di dalamnya akan ada nilai plus dalam masa ke masa. Kalau kita pembicaraannya tadi saya manajer mempunyai seperti perencanaan rencana kasar, bukan kasar jelek ya, maksudnya kasar itu masih diangan-angan loh, bukan masih tidak bisa diraih, masih diangan-angan. Namun kan suatu rencana pasti akan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu tadi untuk memperbaiki apa-apa yang kesalahan di belakangnya tadi. Saya kan sudah menuliskan beberapa tujuan untuk apa sih, untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, kinerja keuangan itu tujuannya apa saja. Pertama, tingkat likuiditas. Untuk mengetahui tingkat likuiditas. Jadi di sini untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu perusahaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk mengelola keuangan, kewajiban untuk mengelola dan mengelola keuangan. Nah, untuk mendata keuangan dan sebagainya. Dan di situ nanti harus diselesaikan ketika ditagih. Jadi ini harus mempunyai deadline dan deadline. Jadi semua harus terkontrol. Jadi perusahaan itu mempunyai kemampuan seperti itu. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila sudah dilikuiditas dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Nah, di sini bisa disebut dengan profitabilitas yang dimana kemampuan perusahaan untuk mengeluarkan atau menghasilkan suatu laba tertentu di saat periode tersebut. Nah, nomor 4, mengetahui tingkat stabilitas. Di sini kemampuan perusahaan untuk mengukur suatu kestabilan tentang dia punya laba berapa, dia mempunyai hutang berapa, dia punya profit berapa, diukur secara stabil agar semua itu terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi ini yang nomor 5, mengetahui tingkat kinerja keuangan. Nah, di sini nanti kita bisa perusahaan itu mempunyai analisis tentang kinerja keuangan. Nah, analisisnya nanti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analisis yang pertama yaitu perbandingan. Jadi analisis ini menggabungkan periode sebelumnya dan periode yang ini, terus dibandingkan, menganalisis perbandingan apa yang kurang, apa yang bagus akan diambil, yang kurang akan ditambahi, dan seterusnya. Dan situ akan menemukan temu yang dimaksud dengan evaluasi kinerja ekonomi. Yang kedua, analisis tren. Kalian pasti belum tahu apa itu analisis tren. Analisis tren di sini adalah analisis untuk mengetahui tren saat ini. Tren saat itu bagaimana? Pasti di beberapa tahun terakhir, beberapa tahun berikutnya pasti ada penurunan keuangan atau harga ini naik, harga ini turun, harga ini dan sebagainya. Nah, di situ harus ada evaluasi dalam hal tersebut agar bisa mengukur nanti seterusnya bagaimana. Karena keuangan yang turun menurun itu sangat mempengaruhi perusahaan. Jadi itu harus dievaluasi dalam analisis tren. Nomor 3, analisis persentase, bukan presentasi. Jadi presentase di sini analisisnya itu untuk mengetahui beberapa investasi pada masing-masing aktiva, mengetahui beberapa investasi pada masing-masing aktiva.
maaf ya saya agak gini-gini soalnya saya juga agak belum paham gitu, jadi juga membaca sedikit terus menjelaskan sedikit gitu. Aktiva masing-masing, bentar, mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Jadi kita di persentase untuk masing-masing investasi, terus pada aktiva maupun total aktiva ataupun utang. Tadi untuk mengukur-ngukur persentase dalam investasi seluruh aktiva, total aktiva ataupun utang. Selanjutnya nomor tadi sudah pertama perbandingan tren, terus persentase. Sekarang yang keempat, analisis sumber atau modal kerja, modal pekerjaan. Jadi analisis sumber itu kita harus mencari sumber atau modal pekerjaan. Di situ nanti modalnya berapa, terus datanya bagaimana, dan kita bandingkan pada periode sebelumnya. Jadi periode sekarang itu modalnya berapa, periode sebelumnya dulu deh, periode sekarang dulu modalnya berapa, terus kita melihat dari evaluasi belakang periode sebelumnya atau modalnya berapa. Dari situ bisa nanti dibandingkan mana yang ada kurangnya ditambah, mana ada yang bagusnya nanti diambil lagi. Nomor 5, analisis sumber dan penggunaan kas. Jadi setiap periode pasti ada yang namanya kas. Di situ ada analisis sumber. Analisis sumber itu seperti apa? Ada data-data sumber-sumber keuangan yang di situ keuangan masuk, keuangan keluar dan sebagainya. Dan di situ pasti ada data-data yang relevan. Jadi di suatu periode itu harus ada itu tadi, analisis sumber dan penggunaan kas. Nomor 6, laporan rasio keuangan. Jadi laporan rasio keuangan adalah hubungan antara pos-pos dan di situ dalam neraca atau laporan baik keuntungan, laba atau rugi. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua, secara individu maupun secara simultan. Jadi itu adalah laporan-laporan antara pos-pos. Kalau mempunyai perusahaan itu ada pos-pos. Kalau ada cabang atau di dalam perusahaan itu ada suatu pos-pos perusahaan, dari situ nanti ada hubungan yang berhubungan. Di situ ada mengumpulkan neraca atau laporan. Di situ ada untung, laba atau rugi, dan baik nanti diserahkan secara individu atau simultan. Nomor 7, ini hampir terakhir. Nomor 7 yakni laba, analisis laba kotor. Jadi ini untuk mengetahui posisi laba, maksudnya bagaimana, keluarnya bagaimana dan sebagainya, dan perubahan laba. Biasanya laba itu pasti setiap periode atau setiap tahun atau setiap bulan itu pasti ada perubahan. Nah, gunanya analisis laba kotor ini adalah untuk mengetahui posisi laba pada saat itu dan juga perubahan laba pada saat itu. Yang terakhir, nomor 8, saya baca ya ini, soalnya ini bahasa Inggris. Tulisannya gini, analisis break-even. Ini teknik analisis untuk mengetahui penjualan dari setiap periode itu harus mempunyai tujuan ataukah bisa tercapai atau tidak, dan ini harus tercapai penjualan ini. Analisisnya penjualan agar tercapai, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pasti suatu perusahaan itu mesti mempunyai pencapaian tersebut untuk agar perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Jadi situ nanti kita bisa dikasih seperti penjualannya agak dipersebar atau sebagainya, nanti ada analisisnya di dalamnya agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau dari perkataan tadi saya agak belepotan, agak bulat ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah paham ya tentang mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya itu presentasi aktiva yang digunakan dan pertimbangan dalam mengevaluasi manajer ada di video sebelah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.